kan yang namanya ya kesejahteraan, sementara keamanannya belum diselesaikan. Terus satu lagi masalah tadi Bapak kan menindaklanjuti yang Bapak bilang penegakan hukum. Ini kan kita udah sering dengar Pak ya, kalau dana berbagai dana itu katanya dimakan sama elit di daerah gitu. Tapi kita belum pernah mendengar banyak itu masalah penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran ya entah itu, mungkin korupsi ya Pak ya, langsung tuduhannya korupsi itu kita juga pasti jarang dengar itu Pak. Nah itu gimana menurut Bapak? Ya, sekarang ini memang penanganan keamanan ini kan lebih lebih ketat dilakukan. Koordinasi dari pihak Panglima TNI, Kapolri, dan BIN. Sehingga mereka bekerja bersama, tidak melakukan hal sendiri-sendiri, tapi terintegrasi. Itulah ya, kemudian langkah-langkahnya memang sudah dilakukan secara lebih terkoordinasi dan terukur. Karena itu ketika kemarin terjadi, itu kemudian karena memang ada mungkin kekosongan karena melakukan patroli di tempat lain, tapi kemudian segera dikonsolidasi sehingga keamanan bisa lebih terjaga. Sekarang itu semuanya sudah kondusif, ya sudah terkendali, dan itu akan terus dilakukan pengamanan. Nah, masalah yang penegakan hukum terus berjalan, ya semuanya dilakukan, dan seperti diketahui bahwa dengan adanya sekarang badan yang melakukan pengawasan terhadap pembangunan di Papua, kemudian adanya sekretariat di pengawasan itu di Papua, ini akan lebih terpantau, ya kedepannya ini memang akan mungkin kemarin karena itu perlunya ada badan dibentuk untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Dan pembangunan kita memang sekarang kita lakukan semacam sinergi, ya pembangunan yang baik dari pusat, kemudian juga di daerah, kabupaten, kota, provinsi dan kabupaten kota. Bahkan kita sudah juga menyerap berbagai keinginan masyarakat. Istilah saya, kita ingin membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat. Baik masyarakat adat juga dan masyarakat seluruhnya. Karena itu ketika saya pada waktu menutup PON, kemudian saya melakukan rapat koordinasi dengan mengikut sertakan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh agama, dari juga kalangan pemuda, kalangan perempuan, berbagai klaster, ya, local champion dari berbagai klaster kita ajak berdialog untuk menyampaikan. Dan kita sudah menghimpun pandangan-pandangan itu untuk kita jadikan program yang lebih realistis. Saya nyebutnya kalau kita ingin menggaruk sesuatu itu harus menggaruk di tempat yang gatal. Ya, artinya jangan sampai kita menggaruk yang digaruk di mana, yang gatal di mana. Karena itu kita tidak hanya melihat dari aspek pandangan pemerintah pusat, tapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan juga pandangan-pandangan dari masyarakat. Dan ini kita integrasikan itu menjadi satu istilahnya program percepatan pembangunan di Papua. Nah, tetapi betul kalau pembangunan tentu tidak akan bisa berjalan kalau keamanan tidak terkendali, tidak kondusif. Maka itu dua hal ini menjadi program yang terintegrasi. Ya. Nah, ini yang kita lakukan itu. Karena itu terakhir saya mengadukan rapat koordinasi dengan Menko Polkam, dengan Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan juga dari Kementerian Dalam Negeri untuk mengkoordinasikan langkah-langkah ke depannya, ya, supaya itu lebih terkoordinasi, sehingga dua hal yang menjadi target pemerintah
yaitu sejahtera dan aman, dengan segala hal kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dana kita. Nah, padahal kita sudah memberikan afirmasi yang kuat. Ya, dana otsus juga ditambah dari 2% menjadi 2,25. Kemudian afirmasi kita berikan, termasuk juga anggota DPR, provinsi maupun juga kabupaten, untuk orang asli Papua tidak dipilih, itu diberikan sebanyak 25%. Ya, kemudian juga untuk mereka tingkat provinsi itu harus orang Papua asli, dan juga kita siapkan untuk mereka untuk menjadi pegawai negeri, BUMN, kemudian juga untuk tentara, kemudian polisi, untuk warga asli Papua. Jadi ini semua kita jadikan aturan, afirmasi pemerintah untuk, terutama untuk OAP ya, orang asli Papua. Dengan demikian kita harapkan ini akan memberikan kepercayaan dari masyarakat Papua, dari tokoh-tokoh Papua, baik tokoh pemerintahan, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh. Nah, ini terus kita lakukan dialog-dialog di dalam rangka menghilangkan ketidakpuasan itu. Dengan ketidakpuasan itu sudah semakin tidak ada, semakin hilang, kita harapkan maka akan berpengaruh terhadap kondisi keamanan secara keseluruhan di Papua. Itu saya kira harapan dari pemerintah pusat.